Pernah nggak sih kamu berhenti sebentar dan mikir, kok jaring laba-laba bisa rapi banget ya? Siapa yang ngajarin? Padahal, laba-laba kan nggak sekolah arsitektur, bukan insinyur bangunan, dan jelas nggak pernah ikut kursus desain. Tapi herannya, mereka bisa bikin struktur yang simetris, kuat, dan akurat sampai ke milimeter. Hari ini kita bakal bahas bagaimana sebenarnya laba-laba membangun jaring, dan gimana mereka bisa melakukan itu semua tanpa mata ukur, tanpa penggaris, tanpa blueprint, hanya mengandalkan insting. Ada ribuan jenis laba-laba, tapi yang paling terkenal jago bikin jaring adalah orb weaver, pembuat jaring lingkaran klasik yang sering kita lihat. Menariknya, tidak semua laba-laba pakai jaring untuk menangkap mangsa, tapi yang membuatnya punya proses yang cukup insinyur banget. Laba-laba membuat jaring bukan untuk dekorasi, tapi untuk menangkap serangga, menentukan wilayah, bahkan sebagai alarm getaran. Proses bikin jaring dimulai dari langkah yang terlihat simpel. Laba-laba mengeluarkan seutas benang super tipis, lalu membiarkannya tertiup angin. Benang ini disebut bridging line, atau jembatan pertama. Kalau benang ini berhasil menempel di bagian lain, misalnya batang pohon atau tembok, laba-laba akan menariknya, mengetes kekuatannya, lalu mengikatnya. Ini seperti meletakkan balok pertama untuk membangun sebuah rumah. Setelah jembatan terbentuk, laba-laba mulai bikin rangka utama. Pertama, membuat frame, yaitu tepi luar jaring. Kedua, membuat garis-garis radius yang mirip seperti jari-jari roda sepeda. Ini adalah struktur paling penting. Tanpa radius dan frame, jaring gak akan kuat menahan getaran atau berat mangsa. Yang keren, laba-laba selalu tahu jarak antar garis dan sudut radius yang pas. Meskipun mereka nggak punya otak besar, insting mereka sudah diprogram layaknya software arsitektur bawaan dari lahir. Nah, bagian yang paling cantik dari jaring itu kan spiralnya. Tapi ternyata, spiral itu ada dua jenis loh. Spiral pertama adalah spiral sementara yang tidak lengket, dipakai sebagai panduan saat membangun. Spiral kedua, inilah yang lengket dan berfungsi menangkap mangsa. Prosesnya begini. Laba-laba membuat spiral pertama dari tengah keluar. Setelah selesai, dia balik arah dari luar ke dalam, mengganti spiral tadi dengan benang yang lengket. Ini seperti seorang arsitek yang membuat sketsa kasar dulu, baru mengerjakan versi final yang rapi dan fungsional. Benang laba-laba itu sendiri bukan benang biasa. Sifatnya 5 kali lebih kuat dari baja jika dibandingkan berdasarkan beratnya. Super elastis, tahan air, dan bisa menyerap energi tumbukan. Inilah kenapa serangga yang terbang cepat pun bisa langsung melambat, seolah kena airbag. Laba-laba juga bisa membuat berbagai jenis benang untuk kebutuhan yang berbeda. Ada benang lengket untuk menangkap mangsa, benang kuat untuk struktur utama, benang halus untuk membungkus mangsa, sampai benang parasut untuk terbang, atau yang disebut ballooning. Ini benar-benar seperti pabrik tekstil mini di dalam tubuh seekor hewan kecil. Saat mangsa menabrak jaring, terjadi getaran halus. Laba-laba yang menunggu di tengah atau di pinggir akan merasakan pola getaran tersebut. Setiap getaran punya kodenya sendiri. Getaran kecil mungkin cuma angin. Getaran berulang kemungkinan serangga kecil. Getaran besar dan kuat, nah itu pasti serangga yang lebih besar. Laba-laba lalu akan bergerak cepat ke titik getaran, menyuntikkan racunnya, dan membungkus mangsanya dengan benang khusus. Pasti ada yang bertanya, kenapa laba-laba sendiri nggak lengket di jaringnya? Jawabannya ada dua. Pertama, mereka hanya berjalan di bagian benang yang tidak lengket, yaitu benang radius. Kedua, kaki mereka punya minyak khusus yang mengurangi daya lengket. Dan yang paling penting, mereka sangat presisi dalam menapakkan kaki. Luar biasa kan? Jadi, jaring laba-laba bukan sekadar jebakan. Itu adalah hasil evolusi jutaan tahun, teknologi biologis tingkat tinggi, dan bukti bahwa alam adalah arsitek terbaik. Laba-laba kecil mampu menciptakan struktur kompleks dengan logika, urutan, dan presisi yang luar biasa. Kadang, kita sebagai manusia justru bisa belajar banyak dari mereka. Mulai dari fondasi, bangun struktur, lalu sempurnakan pelan-pelan. Alam sudah memberi contoh terbaiknya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.